Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bertemu kembali bersama Ibu Risa Mirangsari SPD. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini akan Ibu sampaikan materi lanjutan ya mengenai teks hikayat yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan mengenai apa itu dari teks hikayat. Pada kesempatan hari ini, Ibu menyampaikan bagian-bagian kedua, yaitu dari teks hikayat itu sendiri. Untuk itu kita simak bersama dulu ya apa yang akan Ibu sampaikan. Yang sudah siap, alat tulisnya disiapkan jangan lupa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya, agar dipermudah dalam penerimaan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, kita lihat apa yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan macam-macam nilai ya dari teks hikayat. Mudah-mudahan ini bisa terlihat jelas ya, bacaan dari buku e-book seperti itu ya yang Ibu miliki, yang bisa kita bagi bersama dari tampilannya. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam macam-macam nilai yang terkandung dalam hikayat ya. Yang seperti yang sudah kalian ketahui bersama bahwa hikayat ini adalah cerita zaman dahulu ya, klasik bentuknya gitu, karya sastra klasik yang warisan dari masyarakat zaman dahulu ya. Nilai-nilai yang ada di dalam hikayat itu bisa kita dapatkan apabila kita menyimak cerita ya, bacaan dari teks hikayat tersebut, dan hasilnya bisa kita kaitkan dengan kehidupan masa sekarang. Nilai-nilai itu bisa dikatakan nilai-nilai yang memiliki nilai relevan, artinya yang sesuai dengan kehidupan masa sekarang. Oke, pada kali ini Ibu akan membahas beberapa nilai. Yang pertama nilai moral, kemudian ada nilai sosial, kemudian nilai budaya, nilai edukasi atau pendidikan, dan nilai religius ya. Yang pertama kita akan masuki adalah nilai moral. Kita cermati kutipan hikayat berikut. Mudah-mudahan tampilannya terlihat jelas ya. Kita langsung saja ke dalam contoh teksnya. Ini ada sebuah kutipan teks ya. Kalian bisa baca secara perlahan ya. Boleh Ibu bantu. Setelah pagi-pagi hari, maka berkatalah si miskin kepada istrinya, "Ya tuanku, matilah rasku ini. Sangatlah sakit rasanya tubuh ini. Maka tiadalah berdaya lagi. Hancurlah rasanya anggotaku ini." Maka ia pun terseduh-seduh menangis. Maka terlalu belas rasa hati istrinya melihat tingkah laku suaminya. Demikian itu, maka ia pun menangis pula, seraya mengambil daun kayu, lalu dimamahnya, maka disatukannya ke seluruh tubuh suaminya sambil ia berkata, "Diamlah tuan, jangan menangis, udahlah dengan untung kita, maka jadi selakunya." Bahasa yang kita bisa cermati ini, bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa ya sastra Melayu ya, sangat Melayu sekali runtunnya ya. Kemudian bahasanya juga diambil dari bahasa pada saat itu ya. Nah, kita lihat analisis bersama. Apakah yang kalian temukan dari kutipan itu? Adakah nilai moral di sana? Nilai moral ini sendiri yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau buruk baiknya tingkah laku seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai moral dari kutipan hikayat tersebut adalah, kita lihat contohnya. Ini yang perhatikan istri kepada suaminya. Jadi ini bukti yang mendukung dari, bisa dikatakan itu adalah nilai moral ya. Apa itu kita dapatkan? Yaitu ini ya. Bukti yang mendukungnya adalah, maka ia pun terseduh-seduhlah menangis, maka terlalu belas rasa hati istrinya melihat tingkah laku suaminya. Kalau dari bacaan ini kita bisa ambil yaitu apa? Tidak memiliki rasa dendam terhadap suaminya. Karena apa? Karena dia sudah mengeluh begitu ya kepada istrinya, merasa bahwa dia merasa
mati rasa begitu ya, rasanya dan badannya itu terasa sakit dan dia mengeluh kepada istrinya ya. Jadi tidak ada dendam dari suaminya kepada istrinya, hanya mengeluh saja ya. Baik, selanjutnya yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial ini adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Oleh karena itu nilai sosial ini juga bisa disebut dengan nilai kemasyarakatan ya. Contohnya bisa kalian baca sendiri di sini nilai sosialnya ya. Ibu langsung saja masuk ke dalam intinya ya, inti dari pengertian hasil dari nilai sosial dari kutipan di atas, yaitu salah satu contohnya adalah saling menolong atau kerjasama. Bukti yang didukung apa? Ini ada kutipan. Akhirnya kedua kerajaan itu berkembang bersama, saling bahu-membahu untuk menciptakan kerukunan, kemakmuran, dan perdamaian. Ini adalah salah satu contoh kegiatan dalam bergotong royong. Kemudian yang kedua ada juga kita temui yaitu sikap saling menghargai. Bukti yang mendukung adalah untuk membalas kebaikan hati kakaknya yang mau mencarinya untuk menyembuhkannya, Indra bangsawan memberi Syahri batu hikmat. Batu hikmat tersebut dapat dimanfaatkan Syahri untuk dijadikan sebuah kerajaan. Jadi kalau kalian ingin menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu karya sastra atau hikayat, kalian harus baca terlebih dahulu wacananya atau ceritanya. Kemudian kalian bisa garis bawahi, kalian simak kalau misalnya di dalam sebuah tayangan, berarti kamu bisa harus benar-benar jelas mendengarkan perkataan-perkataan, tingkah laku dari si para tokoh itu, ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nilai budaya. Nah, ini ada sebuah contoh. Nilai budaya di sini sudah pasti tahu ya, berkaitan dengan adat istiadat ya. Kita boleh bacakan contohnya. Lalu Marakarma kembali ke negeri Puspa dari Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Marakrama menjadi Sultan Mercu Negara. Ini adalah sebuah contoh hikayat juga ya. Nah, kira-kira kalian bisa temukan nih nilai budaya dari teks tersebut itu apa ya? Yaitu bakti anak kepada orang tua ya. Jadi di sini dikatakan lalu Marakarma kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari supaya ibunya tidak menjadi seorang yang memungut kayu. Kalian harus baca dulu dengan baik teks ini ya. Oke. Kemudian perebutan kekuasaan juga di sini terjadi. Kita lihat dari wacana kutipan. Puspasari pun makmur mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Marakrama menjadi Sultan Mercu Negara. Jadi berhasil merebut kekuasaan dari Puspasari ini ya. Selanjutnya yaitu nilai edukasi. Nilai edukasi ini bisa kita sebut dengan nilai pendidikan ya, atau yang ada efek pengajarannya. Bisa berkaitan dengan perubahan dari tingkah laku yang baik ke buruk ataupun buruk ke jadi baik seperti itu ya. Kita lihat di sini teksnya, kemudian kita bisa ambil hasilnya adalah belajar dari pengalaman. Bukti yang mendukung itu apa? Selama mereka bersama, raksasa perempuan banyak memberikan pengalaman baiknya. Berarti belajar dia dari pengalamannya. Kemudian memberi pengetahuan, yaitu memberikan ilmu-ilmu, memberikan sebuah senjata untuk melawan buraksa. Ini raksasa jahat ya. Ini juga bisa dijadikan temuan untuk dikatakan sebagai nilai edukasi atau memberi pengetahuan, memberikan informasi ya, memberikan pelajaran kepada kita yang membacanya ya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu nilai religius ya. Nilai religius ini mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama atau juga bisa disebut dengan nilai agama ya. Kalian bisa baca teks tersebut nih ya, ada contohnya. Nah, Ibu langsung bahas saja. Temuannya adalah yang pertama, selalu berdoa dalam kehidupan. Bukti yang mendukung di sini ada contoh teksnya yang mendukung bahwa di sini dia dikatakan selalu berdoa. Apa buktinya bahwa dia selalu berdoa? Dari kutipan ini. Kemudian yang kedua adalah
percaya kepada kuasa Tuhan. Apa buktinya? Dari kutipan ini, ya. Baik, dari contoh-contoh kutipan hikayat tersebut dapat kalian simpulkan bahwa tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat, ya, setiap kutipan mungkin saja mengandung lebih dari satu nilai ya dari kehidupan yang ada di dalam cerita tersebut, ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah menerima ya materi dari Ibu mengenai nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat. Nah, untuk pada hari ini akan Ibu berikan sebuah tugas ya. Di sini akan Ibu bantu untuk bentuk tugas yang akan kalian buat. Di sini sudah kalian bisa lihat ada sebuah tabel yang sudah Ibu siapkan. Nah, di sini silahkan kalian mencari teks hikayat bebas, hikayat apa saja ya yang kalian sukai. Kemudian kalian buat tabel seperti ini, tentukan nilai-nilai yang terdapat di dalam teks hikayat tersebut ya. Ditulis misalnya nomor 1 pernyataan yang mendukung dari nilai moral itu seperti apa dalam cerita tersebut. Kemudian apakah nilai sosial, apa buktinya kalau itu dinyatakan sebagai nilai sosial ya. Kemudian kalian tuangkan di dalam tulisan di buku tulis bahasa Indonesia, kemudian kalian upload di dalam tugas e-learning ya. Itu saja mungkin tugas pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian chat Ibu ya untuk bisa menanyakan apa yang dirasa kalian belum paham seperti itu ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.